Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama dan boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Judulnya memuaskan diri sendiri. Ya, kita masuk ke pasalnya yang ke-105, memuaskan diri sendiri. Tak kalah saya melawat rumah saudara-saudara dan sekolah-sekolah kita, saya melihat segala tempat yang kosong di atas meja, pojok-pojok dan lemari-lemari penuh dengan foto-foto. Di kiri kanan terlihat foto manusia. Tuhan mau supaya cara yang begini diubah. Kalau kiranya Kristus ada di dunia ini, tentu Ia akan berkata, "Jauhkan segala perkara ini dari sini." Saya sudah mendapat keterangan bahwa gambar-gambar itu sama juga seperti sekian banyak berhala, mengambil banyak waktu dan pikiran yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan dengan kesucian. Gambar-gambar itu banyak makan uang. Baikkah bagi kita yang mengetahui pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan pada waktu ini, membelanjakan uang Tuhan dengan membuat foto-foto kita dan foto teman-teman kita? Bukankah supaya tiap-tiap rupiah yang kita bisa simpan dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Foto-foto itu memakan uang yang perlu diserahkan kepada pekerjaan Tuhan. Selain daripada itu, gambar-gambar yang demikian itu menarik pikiran dari kebenaran sabda Tuhan. Jadi ini tentang memuaskan diri sendiri, ya, dimana seringkali banyak orang-orang yang suka menghiasi akan rumahnya dengan hiasan-hiasan yang hanya membuat mereka merasa puas. Dikatakan di sini, jika Tuhan masih berada di dunia ini, ya tentu Ia akan berkata, "Jauhkanlah segala perkara ini dari sini." Ya, jadi kita harus meminta hikmat Tuhan supaya apa yang kita lakukan, uang yang kita gunakan itu memang betul-betul untuk memajukan pekerjaannya. Semacam penyembah berhala, memperbanyak dan tukar-menukar foto itu termasuk semacam penyembah berhala. Setan bekerja sekuat tenaga untuk menutup surga dari pemandangan kita. Janganlah kita menolong dia dengan membuat dan memperilahkan foto itu. Kita harus mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada yang bisa didapat dari melihat foto wajah manusia. Tuhan berkata, "Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku," karena yang mengaku percaya pada Kristus perlu merasa bahwa mereka itu harus membayangkan peta Tuhan. Yang harus diingat di dalam hati yaitulah petanya. Perkataan-perkataan yang diucapkan harus diisi dengan ilham daripada surga. Jadi memperbanyak foto-foto ya yang tidak berguna itu sama saja dengan penyembahan berhala, karena setan bekerja dengan sekuat tenaga untuk menutup surga dari pemandangan kita. Dahulukan perkara yang pertama. Mereka yang sudah mengambil bagian dalam upacara permandian suci berarti sudah berjanji akan mencari perkara-perkara yang di atas, di tempat Kristus bersemayam di kanan Tuhan. Sudah berjanji akan bekerja dengan tekun untuk keselamatan orang-orang berdosa. Kepada orang yang menyebut namanya, Tuhan bertanya, "Bagaimana engkau menggunakan kuasa yang sudah ditebus melalui kematian anakku? Apakah engkau berusaha dengan segenap kekuatanmu akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam pengertian kerohanian? Apakah engkau menyelaraskan perhatian dan tindakanmu sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang maha tinggi tentang hidup yang kekal? Hendaknya ada pembaruan terjadi di antara umat Tuhan. Sebab itu baik kamu makan atau minum, baik barang sesuatu perbuatanmu hendaklah kamu melakukan sekalian ini untuk memuliakan nama Tuhan." Mereka yang diberi Tuhan tugas untuk menanggung pekerjaannya sedang bergumul hendak menyiarkan pekabaran ini supaya jiwa-jiwa yang sedang binasa di dalam kebodohannya dapat diberi amaran.
Apakah engkau dengan penyangkalan diri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka dalam pekerjaannya? Bangunlah dan tunjukkanlah melalui ketekunan dan kerajinan yang tidak mementingkan diri sendiri bahwa engkau benar-benar sudah bertobat. Tiap-tiap rupiah diperlukan dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Uang yang dibelanjakan oleh orang-orang yang mengaku dirinya umat Tuhan untuk membuat foto bisa dipakai untuk menolong beberapa guru Injil di ladang. Banyak aliran air yang kecil-kecil apabila dijadikan satu menjadi satu sungai yang besar. Kita mencuri harta Tuhan apabila kita memakai untuk kesukaan yang sia-sia. Harta yang boleh dipakai untuk memasyurkan pekabaran amaran yang paling akhir. Kalau engkau memakai uang Tuhan buat memuaskan nafsu diri, bagaimanakah engkau boleh harap Tuhan akan terus memberikan hartanya kepadamu? Bagaimanakah Tuhan memandang orang yang menggunakan uangnya dengan cara mementingkan diri sendiri untuk membeli film guna menggambar? Uang itu boleh dipakai buat membeli buku-buku atau majalah untuk dikirim kepada mereka yang masih di dalam kegelapan dan kebodohan. Ya, jadi banyak sekali umat-umat Tuhan pada zaman ini ya yang hanya mementingkan akan dirinya sendiri, yang ingin memuaskan akan hawa nafsu mereka. Mereka tidak sadar mereka sudah diperbudak oleh setan. Ya, untuk itu pada saat kita mendengarkan akan amaran pada saat ini, biarlah kita boleh sadar, biarlah kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan sajalah yang menuntun kita apa yang harus kita gunakan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Walaupun itu kecil, ya biarlah kita sisihkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak melihat nilainya, Dia hanya melihat ketulusan hati kita. Dia hanya ingin melihat apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihinya. Kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita mesti dikabarkan kepada dunia. Kita sudah diberi kesempatan untuk menjalankan pekerjaan ini. Kita harus menyebarkan benih kebenaran di tepi segala air. Tuhan meminta kepada kita supaya kita melakukan penyangkalan diri dan pengorbanan. Injil meminta penyerahan yang sepenuh-penuhnya. Keperluan pekerjaan Tuhan meminta segala apa yang kita bisa berikan. Kemewahan kita di dalam gambar foto adalah merupakan satu penurutan keinginan hati yang hanya mengingat diri sendiri pada pihak kita. Dan hal itu menjadi saksi yang diam melawan kita. Dengan kemewahan tersebut, banyak bahan-bahan kayu, rumput kering dan jerami sudah dimasukkan pada alasan untuk dimakan habis oleh api pada hari penghabisannya. Ya, jadi kita harus betul-betul meminta tuntunan Tuhan, ya. Injil meminta penyebaran yang sepenuh-penuhnya. Jadi inilah kewajiban kita, ya, untuk mengabarkan kebenaran Tuhan kepada siapapun, ya, sehingga kita boleh layak, ya, untuk disebut anak-anak Tuhan. Ya, keperluan pekerjaan Tuhan meminta segala apa yang kita bisa berikan. Ya, seluruh kehidupan kita harus serahkan kepada Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kita, ya. Untuk itu biarlah kita terus mengandalkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita, khususnya bagi para orang muda. Ya, pada saat ini setan bekerja keras untuk menjatuhkan orang-orang muda, ya, sehingga mereka tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Ya, banyak orang-orang muda kita yang sudah mengalami kejatuhan. Untuk itu biarlah kita jangan terus di dalam situasi seperti itu, tapi kita harus bangkit, ya. Kita harus minta tuntunan Tuhan, datang kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita, sehingga Tuhanlah yang dapat memberikan kita semangat yang baru untuk menyelesaikan akan pekerjaannya di dunia ini, ya. Dan juga
Di sini dikatakan mereka yang sudah mengambil bagian ya dalam mencari perkara-perkara yang di atas, di tempat Kristus bersemayam, yaitu di kanan Bapa, berjanji akan bekerja dengan tekun untuk keselamatan orang-orang berdosa. Ya, jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya bila kita datang menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Ya, hendaknya ada pembaruan terjadi di antara umat Tuhan. Ya, kapan waktunya? Ya sekarang waktunya. Sebab itu baiklah pada saat kita makan atau kita minum atau kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan di zaman akhir ini. Ya, kita minta tuntunan Tuhan sehingga Tuhanlah yang dapat menuntun setiap langkah-langkah kita dari hari ke hari. Dan biarlah kita juga boleh mengambil komitmen kita ya pada saat ini, ya, di mana kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita mesti dikabarkan kepada dunia. Kita sudah diberi kesempatan untuk menjalankan pekerjaan ini. Ya, bila kita sudah dikasih kesempatan ya untuk menjalankan pekerjaan Tuhan, kita harus menyebarkan benih kebenaran di tepi segala air. Ya, Tuhan meminta kepada kita supaya kita melakukan penyangkalan diri dan pengorbanan. Ya, menyangkal diri kita dan memikul salibnya. Ya, itulah yang Yesus inginkan bagi masing-masing kita, dan itulah yang Yesus ajarkan bagi murid-muridnya pada saat Yesus berada di dunia ini. Ya, murid-muridnya mereka tidak mengerti, ada hal-hal yang belum mereka mengerti pada saat mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Ya, tapi di situ Yesus terus ya mempunyai kesabaran kepada mereka, menuntun mereka dengan perlahan-lahan. Akhirnya pada saat Yesus disalibkan dan Yesus naik ke surga, baru mereka mengerti ya sepenuhnya, mengetahui bahwa inilah yang harus mereka lakukan, yaitu menyangkal diri mereka, ya, memikul salib Yesus, ya, dan akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan. Ya, walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka terus ya memandang kepada Tuhan, karena mereka yakin dan percaya bahwa semua yang mereka lakukan oleh karena rencana Tuhan. Ya, untuk itu biarlah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kita jangan mendengar apa kata orang. Ya, kita lakukan itu karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin mereka belum mengerti pada saat ini. Ya, dan itulah yang harus kita pelajari. Kita harus mempunyai kesabaran sehingga perlahan-lahan mereka orang-orang akan mengerti ya akan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Karena kita tahu ya, setan menggunakan banyak cara. Ya, yang hitam dijadikan abu-abu. Ya, kebenaran yang sesungguhnya dia belokkan. Ya, sekarang bukan putih dan hitam, tapi putih dan abu-abu. Ya, bukan kebenaran, tapi hampir benar. Ya, benar dan hampir benar. Jadi sangat tipis sekali. Ya, setan membuat kita sehingga kita terus dikelabui oleh segala tipu muslihatnya. Untuk itu, biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga memang betul-betul kebenaran Tuhanlah yang akan kita pakai dan kita sebarkan itu kepada orang lain, dan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang di luar. Demikianlah pembahasan akan amanat kepada orang muda. Biar kita boleh menjadi tentara-tentara Kristus di zaman akhir ini, ya, untuk menunjukkan terang itu kepada dunia. Dan kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.